Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 143, tidak bisakah kau ikut bermain? Karena mereka tidak dapat kembali ke kota tepat waktu, dia dikirim ke satu-satunya rumah sakit di Springwind Town. Malam itu, seorang wanita hamil lainnya juga dikirim ke sana. Lalu apa yang terjadi? Tanya Lu Tingqiao, meskipun dia sudah menebak secara kasar apa yang terjadi selanjutnya. Ningxi mengangkat bahu, itu menimbulkan drama. Rumah sakit kecil itu memiliki sangat sedikit staf dan sistem yang tidak teratur, jadi kedua bayi perempuan itu tertukar, dan kesalahan ini berlanjut selama 18 tahun. Tahukah kamu? Ning Xueluo bahkan memiliki golongan darah yang sama denganku, jadi masalah ini tetap tersembunyi. Lalu bagaimana hal itu ditemukan kemudian? Ningxi berbalik dan tersenyum pada Lu Tingqiao, aku harus berterima kasih pada pamanku yang tak terkendali itu. Ning Yaobang. Lu Tingqiao punya kesan tentangnya, tapi tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang paling terkenal di antara generasi muda di ibu kota saat itu. Benar sekali. Paman saya seorang playboy. Bahkan setelah menikah, dia terus menanam gandum liar di luar dan bahkan menyebabkan banyak kematian. Dia memiliki 1 putra dan 3 putri secara total. Mungkin ada yang salah dengan feng shui keluarga Ning. Jika berbicara tentang generasi mereka, entah mengapa, baik Ning Yaohua maupun Ning Yaobang tidak dapat melahirkan anak laki-laki yang sah. Anak haram paman saya menjadi satu-satunya penerus laki-laki untuk generasi keluarga Ning ini. Paman saya agak sombong waktu itu dan mengira bahwa ia akhirnya bisa menjadi penerus keluarga. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa putra laki-laki satu-satunya itu bahkan bukan miliknya, ia telah diselingkuhi oleh gadis yang ada di luar sana, haha. Bisakah Anda menebak apa yang terjadi selanjutnya? Lu Tingqiao benar-benar jatuh cinta pada kilauan mata Ning Xueluo. Dia tampak merenungkan pertanyaan itu sebelum menjawab, lalu kakekmu memaksa semua cucu keluarga Ning untuk menjalani tes DNA, dan mengetahui bahwa Ning Xueluo bahkan bukan bagian dari keluarga Ning. Ningxi menunjukkan ekspresi muram, tidak bisakah kau ikut bermain? Tidak ada gunanya mencoba membuatmu penasaran. Lu Tingqiao tersenyum lembut, maaf, lain kali aku akan memperbaikinya. Ningxi mendengus sekali sebelum melanjutkan ceritanya, ngomong-ngomong, begitu mereka mulai menyelidiki, mereka menemukan bahwa aku telah ditukar dengan Ning Xueluo di rumah sakit saat itu, jadi aku dibawa kembali ke keluarga Ning. Mendengar dia berbicara tentang masalah ini dengan santai, Lu Tingqiao membelai kepalanya dengan lembut, mereka memperlakukanmu dengan buruk. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi karena suatu alasan, setelah menerima tepukan lembut dari Lu Tingqiao, dia tiba-tiba merasa seperti telah menderita keluhan yang sangat besar. Seperti yang diharapkan, Anda hanya akan merasa dirugikan jika ada yang peduli pada Anda. Jika tidak ada yang peduli pada Anda, kepada siapa Anda akan mengadu? Melihat ekspresi sedih gadis itu, Lu Tingqiao dengan murah hati merentangkan kedua tangannya, aku bisa meminjamkan pelukanku kepadamu. Ekspresi Ningxi berubah sedikit terkejut sebelum dia berbalik, aku tidak menginginkannya. Kau mencoba membujukku untuk melakukan kejahatan, kau tahu. Lu Tingqiao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi terus menatapnya dengan penuh perhatian, bagaimana dengan orang tua angkatmu? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Berbicara tentang orang tua angkatnya, Ningxi sedikit pulih semangatnya, nenekku lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan dan tidak begitu menyukaiku. Ketika aku lahir, dia hampir melemparku ke sungai hingga tenggelam. Dia memang pernah melemparku ke sungai, tetapi ayahku menjemputku dan membawaku pulang. Ibuku, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Aku juga memiliki adik laki-laki yang sangat bijaksana dan penurut. Mendengar bahwa dia hampir dilempar ke sungai hingga tenggelam, hati Lu Tingqiao terasa sesak. Ketika dia menyebut ibunya, ekspresinya tampak tidak tepat, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Saya sangat menyukai rumah asal saya. Ketika mereka mengatakan bahwa saya bukan anak kandung mereka, rasanya seperti langit runtuh menimpa saya. Namun, dengan kekuatan keluarga Ning, saya bahkan tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Jika saya menolak dengan sekuat tenaga saat itu, mungkin akan ada secercah harapan bahwa saya tidak perlu pergi, tetapi